Baik Ibu, selamat sore. Saya Davina. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini ya Ibu ya. Jadi hari ini saya akan melakukan konseling untuk pemberian MPASI Ibu yang tepat bagaimana nantinya. Oke. Sebelum saya menjelaskan, saya pengen tanya-tanya dulu terkait kondisi anaknya Ibu. Saat ini anak Ibu udah makan apa aja dalam sehari? Karena kan empasinya baru ya, jadi makannya tuh bubur bubur bayi di ulek saring itu. Bahannya tadi nasi, telur, ayam 1 butir, sama santan 1 sendok makan, belum dikasih sayuran. Itu baru itu aja ya, makan itu aja dalam baru itu sehari. aja. Untuk susu formulanya berapa kali sehari? Susu formulanya masih sering sih, masih banyak, masih 8 kali 8 sehari. kali. Iya. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya? Itu 24 jam. 24 jam. Untuk nafsu makannya gimana Ibu? Anaknya suka nolak makanan atau terima-terima aja? Masih kurang sih, karena mungkin baru perkenalan ya. Adaptasi gitu ya? Nih saring masih agak bergerindil gitu kan, gerinjil-gerinjil, jadi dia masih adaptasi, masih suka dilepeh, kadang masih suka uwe gitu. Tapi pas makan ada muntah gak atau kayak gumoh gitu? Muntah sih enggak, cuman sama dia masih dikeluar-keluarin gitu aja makanannya. Untuk tekstur makanannya tadi yang itu ya, yang halus gitu ya? Iya, masih halus, tapi karena disaring kan ya, nggak di blender, jadi masih ada kayak gerinjil-gerinjil gitu. Menurut Ibu kesulitan terbesar apa pas kasih makan Ibu? Pas kasih makan, mungkin harus tahu teksturnya dulu ya, karena ini prematur, mungkin dia harus adaptasi lebih lagi. Nanti ini kan buburnya masih agak halus sih, tapi agak kasar. Nanti mungkin mau dikenalkan itu dulu, tekstur yang halus banget kayak bubur fortifikasi itu kan halus banget ya. Kita mulai itunya ya Bu ya, konselingnya Ibu ya. Jadi gini Bu, untuk bayi yang usia 8 bulan itu saya memberikan yang namanya diet tinggi energi dan juga tinggi protein, di mana Ibu bisa lihat di sini di leafletnya. Jadi diet tinggi energi itu adalah pola makan yang membantu anaknya itu untuk tumbuh lebih sehat dan juga kuat. Jadi di dalam diet ini tuh ada proteinnya dilebihkan dan juga energinya itu juga ditinggikan juga. Nah, terus dalam sehari itu nanti si bayinya ini membutuhkan seperti protein sekitar 25 gram. Nah, itu kayak sekitar 1 butir telur atau 1 potong ayam yang kecil. Itu untuk proteinnya. Terus kalau lemaknya ini sekitar 19 gram atau sekitar 1 sendok teh minyak. Dan juga kalau minyak yang lebih bagus itu sumbernya itu dari alpukat Ibu. Jadi kalau minyak mungkin cuma 1 sendok aja gitu untuk di buburnya nanti. Kalau alpukatnya paling di makanan tambahan itu selingannya. Selingan. Terus nanti untuk karbohidratnya sendiri ini ada 100 gram, itu setara 2-3 porsi kecil nasi atau bubur gitu. Terus di sini Ibu bisa lihat untuk prinsip dasar pemberian ASI sendiri itu ada frekuensinya itu 3 kali makan utama dan juga 2 kali selingan. Misal 3 kali itu kayak makan pagi, siang, sama sore atau malam. Terus kalau selingan ini 2 kali, kayak misal selingan bisa dari buah ataupun selingan yang sehat gitu Ibu. Puding atau sehat-sehat gitu. Terus nanti si susunya ini kan adiknya masih susu ya. Susunya nggak apa-apa diituin, tapi dibatasin jadi 3-4 kali. Jadi harus seimbang antara si MPASI-nya ini sama susunya. Nah, susunya itu bisa 150-200 ml atau 3-4 kali dalam sehari. Nanti disesuaikan aja. Terus untuk porsinya itu bertahap Ibu, sesuai nafsu makan bayinya. Jadi kalau misalkan bayinya lagi nggak nafsu makan, porsinya itu disedikitin aja, nggak usah terlalu yang banyak gitu, disesuaikan. Terus untuk makanannya ini juga harus beragam dan juga bergizi seimbang. Jadi harus bervariasi, harus ada protein hewaninya, protein nabatinya. Terus nanti lemaknya juga pilihnya lemak yang sehat. Terus juga karbonya juga bisa dari nasi ataupun kentang. Nah, untuk sumber makanannya sendiri di sini ada nasi ataupun kentang dan juga ada ubi,
Terus nanti proteinnya itu ada tempe, tahu, dan juga protein ham. Protein ham itu dari daging-dagingan kayak ikan, makanan ayam ataupun daging merah. Terus nanti lemaknya juga pilihnya lemak yang sehat Ibu, seperti alpukat ataupun dari ikan kayak omega 3. Itu yang lebih bagus. Terus kalau bisa minyaknya ini pakai minyak yang berkualitas gitu, dipisahkan dari minyak yang keluarga. Terus buahnya juga bisa pisang, pepaya, alpukat. Buahnya divariasikan aja. Sama sayurnya juga harus. Terus nanti untuk cara pengolahannya Ibu bisa dikukus kayak misal kayak bikin kentang ataupun ubi, nanti dikukus aja. Nanti bisa juga direbus dan juga bisa dibubur tim. Iya. Sama kentang, kalau misalkan mau bikin selingan bisa pakai kentangnya di mash aja gitu. Iya. Terus kita lanjut ini. Nah, ini untuk tahapan tekstur. Tadi kan Ibu masih bingung ya untuk tahapannya sendiri itu ya, tahapan teksturnya itu ya. Nah, kalau di sini saya bikin prinsipnya itu yang pertama makanan lumat, habis itu nanti cincang halus dan juga cincang kasar. Makanan lumat ini kayak misal makannya di blender biasanya ya Ibu ya. Iya. Blender, terus nanti bisa juga direbus gitu kan, dibuat seperti bubur biasa gitu. Terus nanti seiring bertambahnya bulan nanti bisa dicincang halus. Nanti kalau misalkan udah 1 tahun atau 2 tahunan bisa dicoba kayak makanan seperti keluarga ya, makanan rumahan gitu, disesuaikan aja teksturnya. Terus tipsnya itu ini Bu, kayak bisa kenalkan teksturnya secara bertahap, kayak misalkan tadi makanan yang lumat dulu yang halus banget, terus nanti bisa cincang halus dan juga cincang kasar. Juga ini Bu, latih bayinya untuk makanan munyah, misalkan kayak udah umur 1 tahun atau 2 tahunan, coba makanan yang keras-keras biar si otot saraf oralnya ini bisa terlatih gitu. Disesuaikan aja. Terus untuk teknik pemberian makannya, Ibu harus kenalin dulu tanda lapar dari si bayinya itu, tanda lapar dan juga tanda kenyang. Kalau misalkan lapar kan biasanya suka nangis ya Ibu ya, jadi itu mungkin dia kelaparan. Terus kalau misalkan kenyang pasti kan dia nggak mau makan lagi. Nah itu biasanya bisa diberhentikan aja kalau udah. Dikasih jeda dulu ya, Iya, antara dikasih minum jeda. susu. Kalau habis minum susu jangan makan gitu ya. Iya. Sebelum makan jangan dikasih susu dulu. Iya, iya benar gitu. Terus jangan juga paksa bayinya, kalau misalkan dia udah nggak mau makan jangan dipaksa gitu. Tapi tetap harus makan dalam sehari. Kalau misalkan bayinya nggak mau makan hari ini, misalkan Pagi nggak mau nanti makan, siang siangnya harus coba, makan. Atau nggak kayak coba pakai cemilan-cemilan gitu, tapi yang sehat kayak buah ataupun kentang gitu. Terus juga ajakin bayinya berinteraksi pada saat makan, misalkan pada saat ibu nyuapin ada kakaknya juga yang makan, jadi makan bareng. makan bareng, jadi adiknya kayak ngelihat kakaknya mau makan, adiknya juga jadi mau makan gitu. Rekomendasi menu yang pasti di sini saya udah buat kayak ini, nasi daging cincang ayam sama tahu. Bisa lihat ini bahan-bahannya. Kalau misalkan ibu kehabisan ide gitu, bisa kayak bingung mau makan apa, bikin MPASI-nya, ibu bisa lihat dari menu yang udah saya buat ini. Kayak misal ada nasi sama daging ayam sama tahu sama wortel gitu. Terus ini juga tanya itu kan ada lemaknya, minyak tuh. Minyaknya itu dipakai di awal dicampur dimasak atau setelah matang baru ditambahin minyaknya? pada saat masak. Pada saat masak. Bisa diganti santan gitu juga kan ya lemaknya? Bisa, tapi lebih baik sedikit aja gitu. Jangan terlalu yang banyak. Sama ini Bu, kalau misalkan masih kecil kan ya, sebaiknya kayak dibatasin gitu antara gula, garamnya kayak lebih sedikit aja gitu, atau bahkan nggak usah pakai. Jadi biar anaknya ini ngerasain real food aslinya tuh rasanya tuh kayak gimana gitu. Terus untuk adiknya pernah ada ini nggak sih Bu, masalah makan gitu? Iya, masih susah makannya. Yang tadi ya itu ya? Iya. Karena baru 8 bulan baru nyoba ya? Iya, baru nyoba. Jadi kan emang riwayat awalnya dulu emang dia prematurnya itu lahir di usia 6 bulan. Jadi kan ada jeda 3 bulan itu. Jadi dia kayak belum siap banget untuk makan. Jadi di umur koreksinya dia sekarang tuh baru 5 bulan. Oh iya. Tapi udah ibu udah mulai mencoba, iya. Tapi mungkin masih beradaptasi ya adiknya ya? Paling kendalanya di situ aja sih, karena
prematur nih saya udah betul belum ngasih makannya, waktunya sekarang tepat atau enggak, atau saya harus nunda dulu nanti sampai usia koreksinya dia 6 bulan. Masih meraba-raba jadinya gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalkan ibu tetap ngasih, tapi porsinya kayak sedikit aja dulu. untuk perkenalan aja ya. Ya, terus si teksturnya juga harus lembut banget. Iya. Jangan sampai ada kayak gerindel-gerindel gitu. Mungkin jadi anaknya kayak kesedek atau gimana, jadi nggak mau makan dia kan. kaget ya, biasanya susu kan cair nggak Iya. ada teksturnya, tiba-tiba Langsung makanan ketemu makanan padat gitu ya. iya. Terus untuk misalkan pencegahan masalah makannya, kalau anaknya nggak mau makan atau kayak gumoh gitu, ibu bisa ngelakuin cara-cara ini kayak misal posisi makannya duduk tegak gitu. Si adiknya udah bisa Udah duduk. didudukin sih, Oh, didudukin udah. senderan gitu bisa. Berarti posisi adiknya nanti pas pada saat makan tuh ya nyaman aja. Jangan sampai dia jadi tersedak gitu karena posisi duduknya. Terus tadi aku bilang kasih makannya dalam porsi yang bertahap, dari porsi kecil dulu yang sedikit, terus teksturnya juga yang lembut. Terus ibu juga harus sabar-sabar kalau misalkan nanti adiknya nolak ataupun nggak mau makan gitu. Tapi yang penting dalam sehari tetap harus ada asupan yang makan ya. Dan juga jangan langsung dibawa tidur kalau misalkan adiknya setelah makan, jangan langsung dibawa tidur. Jadi tunggu 2 atau 3 jam dulu, baru kalau misalkan adiknya ngantuk baru ditidurin. Jadi jangan langsung tidur pas setelah makan gitu. Ada jedanya dulu. Ya. Baik ibu, ada yang masih bingung nggak dari penjelasan yang tadi aku sampaikan? Enggak sih, udah Paham cukup semua. jelas ya. Mungkin itu aja ibu ya edukasi saat ini yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak ya ibu atas waktunya. Sama-sama.